Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Papa Lagi semua. Pada video kali ini Papa Lagi hanya sekedar ingin mengucapkan terima kasih ya atas dukungan sobat-sobat Papa Lagi semuanya. Ini video yang baru sempat Papa Lagi buat ya, video ucapan terima kasih karena Papa Lagi telah disetujui ya dalam program monetisasi dari YouTube ya. Terima kasih semuanya buat sobat Papa Lagi, para subscriber yang komen ataupun yang tidak komen, ataupun yang tidak sub tapi menonton channel Papa Lagi, semuanya deh pokoknya, semua sobat Papa Lagi yang mengunjungi channel Papa Lagi dan menonton konten-konten Papa Lagi. Tanpa dukungan sobat-sobat semuanya ya tentunya channel Papa Lagi nggak akan sejauh ini gitu ya. Nah makanya terima kasih atas semua dukungannya hingga pada titik ini. Nah pada kesempatan kali ini sekalian Papa Lagi akan sedikit berbagi pengalaman saja ya, pengalaman yang Papa Lagi jalani selama merintis channel ini. Sebelum ke titik itu mungkin Papa Lagi harus memberikan beberapa pernyataan ya. Sharing ini Papa Lagi sampaikan tidak untuk pamer-pameran ya, karena sudah dimonet segala macam, enggak. Karena ya Papa Lagi channel ini ya masih channel kecil masih sebenarnya dibandingkan channel-channel sobat-sobat kalian yang mungkin jauh lebih besar subscribernya, jauh lebih sukses channelnya dari Papa Lagi. Jadi masih banyak channel-channel yang luar biasa di luar sana itu ya dibandingkan channel Papa Lagi ini gitu ya. Jadi ya nggak ada alasan kalau Papa Lagi niatnya pamer gitu ya. Jadi niat Papa Lagi ini hanya murni untuk memberi support ya rekan-rekan semuanya, sobat-sobat semuanya yang mungkin sedang lagi merintis channel, lagi baru-baru ini merintis channel, atau mungkin yang masih mau membuat channel. Nah harapannya sedikit sharing yang berdasarkan pengalaman ini ya bisa sedikit memberikan motivasi lah, dan memberikan guidance yang natural apa adanya gitu. Karena kalau browsing di YouTube ya sebenarnya banyak konten-konten tentang bagaimana sih kita membuat channel segala macam, banyak kan sebenarnya. Cuman yang Papa Lagi buat ini yang versi apa adanya, yang pernah Papa Lagi lakukan gitu ya. Jadi cerita dari pengalaman Papa Lagi. Oke, yang pertama saya bawa catatan ya biar nggak lupa. Yang pertama latar belakang channel Papa Lagi. Nah ini Papa Lagi cerita dulu nih. Papa Lagi channel itu dulu saya buat pada awalnya ya karena ada wabah pandemi ini ya, yang saat ini masih berlangsung juga, semoga segera hilang ya, amin. Itu di Indonesia khususnya, seingat saya diumumkan oleh pemerintah itu kan wabah ini masuk ke Indonesia sekitar Februari akhir atau Maret gitu ya 2020. Praktis semenjak pemerintah mengumumkan itu, beberapa aktivitas warga negara Indonesia kan dibatasin gitu ya. Semua yang biasanya menjalani aktivitas ya bebas gitu, reguler apa adanya, seperti normal lama gitu, bukan new normal ya tahulah seperti itu, kemana-mana nggak pakai masker gitu kan kalau zaman dulu sebelum pandemi. Nah setelah pandemi praktis semuanya dibatasi oleh pemerintah gitu. Keluar rumah dibatasi, nggak boleh asal keluar rumah, nggak boleh kemana-mana, jalan-jalan segala macam kan dibatasi. Nah di bulan-bulan awal pandemi itu
itu kan ketat banget peraturannya, dan kita sebagai warga negara kan memang harus patuh itu, termasuk apalagi. Jadi ya benar-benar di rumah, cuman lama-lama di rumah bosen juga, cuman rebahan nonton TV, ya paling ya internetan kan, bosen lama-lama. Akhirnya setiap hari libur ya, karena apalagi masih kerja normal kan, di sebuah pabrik lah kasarannya gitu. Nah, itu hari Minggu libur kan. Nah, liburnya kan nggak boleh kemana-mana nih karena dilarang pemerintah. Ya lama-lama bosen, ya akhirnya ini pelariannya, karena hobinya apalagi tuh ngotak-ngatik perbaikan rumah segala macem, atau sekedar bersih-bersih. Nah, itu akhirnya apalagi abadikan lewat video. Nah, berawal dari situ akhirnya muncul ide nih, dari teman-teman apalagi kan lagi bikin channel juga nih. Akhirnya ya itu, apalagi pengen membuat channel lagi. Dulu apalagi sudah punya channel sebenarnya, channel tentang gitar, cuman apalagi sudah lama ya, tahun 2008 atau berapa, cuman akhirnya nggak apalagi terusin ya, karena suatu hal lah seperti itu. Nah, dari mana tadi ya, bosan di rumah ya. Nah, akhirnya yaitu ada teman-teman yang juga lagi bikin channel YouTube, akhirnya bapak lagi ya tertarik untuk bikin juga channel YouTube sendiri. Video pertama kali yang bapak lagi upload itu, bapak lagi inget 5 April 2020. Itu videonya masih ya apa adanya gitu, sekedar rekam, edit, upload gitu, itu aja sih. Itu bulan April 2020, itu video bapak lagi pertama kali. Nah, historinya seperti itu, latar belakang bapak lagi channel dibuat gitu ya, bapak lagi buat itu latar belakangnya. Kemudian dari situ bapak lagi membuat channel ya. Untuk membuat channel pastinya ya rekan-rekan semua udah tahu lah, sobat-sobat semua pasti harus punya akun YouTube dulu. Untuk bikin akun YouTube harus punya email dulu kan, itu kan. Nah, itu udah standar lah. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebelumnya itu nggak akan bapak lagi sharing di sini, karena udah yakin semua udah paham lah itu. Lalu setelah itu akun YouTube sudah buat. Nah, untuk membuat akun YouTube yang perlu disiapkan itu adalah nama. Ini pengalaman sharing ya, pengalaman apa lagi. Untuk menentukan nama itu adalah nama yang, kalau saran dari bapak lagi, yang mudah diingat gitu ya. Jangan terlalu panjang, cukup pendek aja tapi mudah diingat. Cukup 1-2 kata lah yang mudah diingat gitu ya. Nah, itu misal ya kayak ini dulu idenya bapak lagi ya, papa lagi channel gitu kan. Ya cukup pendek itu aja, harapannya mudah diingat gitu kan. Nah, itu untuk nama. Jangan nama yang terlalu panjang dan nama yang secara lafal diucapkan itu sulit, nggak usah. Pertama itu. Yang kedua, secara pengetikan hurufnya juga sulit gitu ya. Misal kita orang Indonesia pakai namanya mirip-mirip bahasa Jerman, bahasa Rusia, itu kan akan sedikit sulit nanti orang Indonesia mengetikkan itu, karena kita kan di Indonesia, potensi penonton kita kan di Indonesia juga. Makanya bikin nama yang bisa Indonesia tapi tidak Indonesia, tapi secara lafal dan pengetikan itu mudah. Ya contohnya nih lah, papa lagi gitu kan. Anak kecil yang baru bisa baca, bisa tulis, ya pasti bisa nulis papa lagi. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Kemudian setelah nama channel kita tentukan, yang penting lagi adalah logo channel gitu ya. Logo channel buat bukan sesimpel ya, simple atau tidak simple terserah, asalkan saat orang melihat gitu akan teringat, oh ini logonya itu tuh. Nah,
seperti itu, sebenarnya seperti itu. Nah kebetulan yang papa lagi buat ini yang sangat simpel sekali. Ini kan cuman gambar TV, kemudian ada lampu gitu kan. Ini filosofinya dulu ya, TV itu ya harapannya ya layar ini, layar entah layar laptop, layar komputer atau layar handphone. Nah, ini play ini maksudnya ya isinya video, konten segala macam. Nah ini ada antenanya ujungnya ada lampu, maksudnya ide. Jadi harapannya semua kontennya papa lagi itu bisa memberikan informasi-informasi tentang tutorial ataukah ide-ide untuk melakukan sesuatu ataukah solusi sebuah permasalahan dan lain-lain lah, maksudnya itulah historinya logo itu seperti ini. Nah itu tips untuk membuat logo yang simple atau tidak simple terserah, tapi yang mudah diingat, karena orang itu ya lebih mudah menginterpretasikan gambar daripada tulisan misal begitu. Jadi kalau bisa bikin logo jangan berupa tulisan ya, logo buatlah berupa gambar, karena orang akan lebih mudah menangkap gambar daripada tulisan. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, setelah membuat logo channel, buatlah head channel, kepala channel itu. Nah kalau contohnya ini nanti dilihat ya. Di sebuah channel setelah kita buka itu kan paling atas ada ya tulisan channel kita panjang gitu kan, lebar itu. Nah itulah yang namanya kepala channel ya. Itu juga perlu disiapkan dulu sebelum membuat sebuah channel YouTube. Ukurannya berapa, searching aja lah di YouTube atau di googling banyak, atau baca aja di tuntunan kebijakan kebijakan atau kebijakan komunitas YouTube ya. Itu karena syarat-syaratnya dengan harus lebar berapa untuk kepala channel tadi, atau untuk logo ukuran berapa, itu kan ada semua tuh. Oke, logo udah, head channel udah. Nah yang perlu disiapkan berikutnya adalah peralatan. Nah papa lagi selama ini hampir 50 video ya selama setahun ini itu memakai alat ya apa adanya. Papa lagi itu memakai alat dari perekaman gambar hingga editing itu hanya memakai handphone Android gitu ya. Waktu awal-awal dulu papa lagi hanya memakai handphone Huawei yang RAM-nya masih kecil, sehingga setiap kali ngambil video setelah selesai harus dihapus videonya gitu. Bisa bayangkan kan sejadul apa HP Android papa lagi dulu. Nah, itu yang awal-awal dulu pakai HP Huawei itu, harganya berapa ya, 1 juta sekian lah zaman segitu itu. Nah 2019 2020 ya belinya dulu ya segitu. Nah terus ganti, bukan karena rusak HP-nya, tapi karena ya tadi memorinya udah nggak cukup dipakai untuk aplikasi WhatsApp, sudah nggak mumpuni. Nah bisa bayangkan kan seberapa jadulnya HP-nya. Nah itu akhirnya beralihlah ke HP yang saat ini ya, ini yang apalagi pakai rekaman ini. Ini Vivo Z1 Pro ya, HP yang biasa juga, Vivo Z1 Pro. Kalau mau lihat spek-speknya ada di video papa lagi, ada nih yang unboxing Vivo Z1 Pro, cek aja. Nah tapi nggak tahu kayaknya kalau sekarang ya sudah ketinggalan zaman lagi nih HP ini ya. Handphone udah papa lagi sampaikan, nggak perlu handphone yang wah-wah. Sekali lagi apa-apa itu tergantung niat kita ya. Kalau kita niatnya ada, kreativitas kita ada, ya apapun akan ada jalan insya Allah gitu ya. Oke, terus editing ya, editingnya pakai HP itu juga. HP yang dipakai untuk merekam video ini juga dipakai untuk editing ya. Apalagi nggak pernah ngedit pakai laptop, pakai komputer, itu nggak pernah.
ya cukup handphone ini aja tuh. Kemudian peralatan berikutnya tripod. Sama, tripod pun apalagi beli di online yang waduh ini nggak bisa dilepas ya, apalagi pakai ya. Kisaran harganya itu di bawah berapa, 50.000 kalau nggak salah ya, tripod yang segituan lah harganya itu. Nah yang akhirnya yang bawah pinnya plastik itu patah ya, kita apalagi perbaiki lagi pakai tusuk sate gitu, sudah bisa lagi sampai sekarang, udah hampir setahun ya, alhamdulillah masih bisa dipakai tripod. Lalu setelah tripod, mic, apalagi nggak pakai mic kayak contoh saat ini ya, langsung aja dari handphone langsung masuk ke suara ya. Itu kalau mau beli mic ya silahkan, harganya macam-macam. Tapi kalau apalagi nggak pakai mic, apalagi cukup merekam, edit, habis selesai edit ya direkam pakai HP dipegang gini gitu. Nah, jadi ya nggak perlu modal mahal-mahal lah untuk peralatan. Tripod udah, mic nggak pakai, apalagi nih udah peralatan. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu kita siapkan dalam mengedit video. Yang pertama, aplikasi silahkan pilih macam-macamnya di Play Store itu ada. Kalau pengalaman Papa lagi pernah pakai yang pertama Power Director, apalagi pernah memakai Filmora, apalagi pernah memakai KineMaster. Nah itu silahkan dicoba, sesuaikan dengan ya enaknya kamu yang mana gitu. Kalau sampai saat ini apalagi pakai KineMaster gitu ya. Pada akhirnya setelah milih-milih tadi, Papa banding-bandingin, terus berdasarkan rekomendasi temen Papa lagi, Mang Owe ya, Mang Owe channel, silahkan di searching Mang Owe channel itu. Nah menurut rekan atau teman Papa lagi tadi ya KineMaster aja, apalagi lebih lengkap. Oke, akhirnya saat itu pakai KineMaster. Lalu yang perlu kita siapkan dalam mengedit video yaitu video jeda. Video jeda itu fungsinya untuk sebagai video jeda, video lompatan. Jadi misal kita punya video sepanjang ini menitnya, kan pasti dalam sebuah video konten itu kan ada setiap segmen-segmen dia, pendahuluan, isi, terus penutup gitu kan. Nah antar segmen inilah yang kita pasang video jeda. Video jeda itu kalau apa lagi ya seperti ini nih, moga-moga muncul ya seperti ini. Nah itu berfungsi yang untuk jeda antar segmen video itu ya. Nah itu yang fungsinya seperti itu. Lalu kalau itu sudah ada ya tinggal tema channel yang ingin sobat Papa lagi angkat itu apa. Usahakan temanya itu yang apa ya, nggak terlalu gaduh-gaduh, nggak terlalu campur-campur. Campur-campur oke silahkan, tapi masih dalam satu apa ya, dalam satu lingkaran tema besar yang masih bisa ditoleransi lah gitu. Jadi jangan ya, walaupun bebas-bebas saja sih, cuman kalau pengalaman apa lagi seperti itu, walaupun bebas ya, terserah lah bebas, tapi kalau pengalaman apa lagi seperti itu ya, maksud saya contoh nih, misal sobat apa lagi bikin konten tentang ceramah agama gitu ya, ceramah agama gitu, tapi ngupload juga konten tentang apa ya, game gitu, apa yang lagi ramai sekarang kan itu tuh, game online ya, gimana caranya ngabisin ini nih, nah itu ya kan nggak nyambung gitu. Nah tetap pertimbangan tema itu, walaupun bebas sih, YouTube nggak apa ya, nggak melarang, tapi yang menjadikan, bukan melarang, yang menjadikan nanti seleksi alam ya itu nanti channelmu nggak akan spesifik. Katanya sih seperti itu, ini katanya orang-orang pinter-pinter YouTube ini, apalagi hanya nurut aja. Oke, itu tema. Kemudian sesuaikan dengan
hobi kalian. Karena apa? Karena dalam kita membuat channel YouTube, kalau nggak sesuai hobi ya berat banget. Karena apa ya? Ya namanya channel ini kan apa ya? Ya sekedar buat hobi, apa ya? Sekedar buat dokumentasi seperti itu. Kalau kita ngejarnya ya memang tujuan kita kalau bisa dimonetisasi YouTube, alhamdulillah gitu kan. Cuman kalau ternyata gagal, ya itu tadi akan sangat kecewa seperti itu. Makanya biar enjoy, kita bikinnya ya sesuai tema aja, sesuai hobi, sesuai hobi aja. Itu ya. Oke, lalu setelah jadi sudah punya konten, diupload kan gitu kan. Nah, dalam membuat video pun jangan asal ya, jangan asal. Maksudnya perlu dipertimbangkan etika-etika yang ada dalam video gitu ya. Itu nanti akan sangat berdampak saat nantinya channel kita berkembang. Kalau dari awal membuat channel kita bikin videonya asal aja, maksudnya secara sopan santun, etika segala macam itu ya, semua dimasukin. Maksudnya itu misal paling simple, lagunya milik orang yang berlisensi dimasukin gitu, videonya orang yang punya hak cipta orang lain kita masukin. Nah itu kan etikanya jelek. Selain etika-etika yang minuman keras, rokok, pornografi, kalau itu jelas pasti nggak boleh lah sama pihak YouTube ya. Nah itu tolong diperhatikan juga gitu ya, biar nanti kedepannya bila channel kita ternyata berkembang dan misal bonusnya disetujui sama YouTube, ya nanti nggak ada kendala untuk proses monetisasinya. Nah lanjut, terus kalau sudah kita lakuin terus kita maunya channelnya dimonetisasi gimana? Oke, tadi berawal dari hobi ya, apa lagi ya, akhirnya seiring jalan kok ternyata ada progres, ternyata subscribernya kok yo ada terus ya, walaupun dikit ya. Channel apa lagi itu masih channel kecil ya, masih 1000 subscriber, itu belum dikatakan channel yang besar, itu belum, masih jauh. Banyak sekali channel di luar sana yang dalam setahun sudah ribuan bahkan puluhan ribu, udah banyak di sana itu. Bukan artis ya, selain artis. Kalau artis wajar kalau hari ini bikin channel subscriber langsung jutaan ya wajar, karena artis kan public figure, dikenal orang. Tapi kalau kita ya buru-buru seperti itu. Oke. Jika seiring jalan ternyata kita berawal dari hobi, ini pengalaman apa lagi, ternyata pengen, wah kayaknya enak ya kalau bisa dimonetisasi, bisa ada tambahan pendapatan lah dari YouTube ya, walaupun nggak besar untuk channel yang kecil seperti Bapak Lagi ini, tapi minimal ada penghargaan lah yang kita peroleh dari YouTube. Nah, bentuk penghargaan itulah yang sebenarnya kita sangat wah alhamdulillah gitu. Kalau besar nggak besarnya relatif gitu ya. Nah itu seperti apa kita udah tahu. Kalau bagi yang belum tahu, Bapak Lagian ya, hingga saat ini belum ada perubahan ya untuk bisa dimonetisasi oleh YouTube. Monetisasi itu gini ya, kalau belum tahu. Jadi YouTube sebagai penghargaan ke para konten kreator itu ya kayak Bapak Lagi ini ya, yang punya channel YouTube yang aktif mengupload video. Nah YouTube itu akan menawarkan kerjasama bila channel kita dipandang YouTube layak, seperti itu. Kerjasamanya ya berupa tadi, channel Anda akan dipasang iklan. Dari pemasangan iklan itu Anda akan dibagi hasilkan pemasangan iklan itu kepada Anda, gitu ya. Jadi simpelnya, jika orang lain nonton video Anda yang ada iklannya, Anda dapat duit gitu, itu aja lah. Besarnya berapa ya itu searching sendirilah di konten-konten channel lain gitu ya. Nah simpelnya seperti itu bentuk penghargaannya tuh, itu namanya monetisasi tuh seperti itu. Gimana channel kita agar bisa dimonetisasi? Nah ini nih persyaratan dari YouTube hingga saat ini. Syarat pertama itu harus minimal 1000 subscriber
dan 4.000 jam tayang, gitu ya, selama 1 tahun ke belakang, gitu ya. Kalau itu sudah tercapai, YouTube baru akan mempersilahkan Anda mendaftarkan program monetisasi. Jadi itu syarat, bukan langsung 1.000 terus 4.000 jam tayang Anda langsung diberi iklan, gitu enggak langsung seperti itu. Baru Anda bisa mendaftar ikut program monetisasi, baru bisa mendaftar itu. Disetujui ndaknya, nah ini perlu waktu, oleh YouTube akan direview channel kita ini. Ini yang saya maksud etika dalam membuat konten tadi berpengaruh besar. Misal channel kita mengupload video-video yang melanggar pedoman komunitas, ya kayak tadi minuman keras, merokok, apalagi itu kekerasan, pornografi, terus melanggar hak cipta orang lain, kita pakai video orang lain kita upload lagi, atau pakai lagu orang, musik atau lagu orang lain kita pakai di video kita tanpa izin, video yang berhak cipta ya. Nah itu pasti akan kita dapat klaim. Nah, kalau kita dapat klaim itu, ujung-ujungnya kita akan monetisasinya akan lama direview. Separah-parahnya kita akan ditolak channel kita. Apakah channel kita akan dihapus? Belum tentu. Hanya ditolak, tidak bisa monetisasi. Apakah bisa diperbaiki? Setahu Papa lagi bisa, cuman ya cari sendirilah tentang konten-konten tentang itu ya. Apalagi merasa tidak kompeten untuk membahas itu. Oke, itulah yang Bapak lagi sebut tadi, kenapa etika dalam membuat video harus diperhatikan, seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk channel Bapak lagi ini pas setahun subscriber 1.000 tercapai, 4.000 jam tayang tercapai, dan akhirnya mendapat email pemberitahuan silakan mendaftar. Akhirnya Bapak lagi klik daftar, lalu masuk email di jam yang sama. Oke, channel Anda akan kami review, simpelnya seperti itulah. Butuh waktu setidaknya sehari hingga sampai 3 bulan gitu. Akhirnya ya kita tunggu, tapi ternyata setelah baru berjalan 2 hari sudah dapat pemberitahuan bahwa channel Papa lagi disetujui menjadi program monetisasi. Ya karena memang sepanjang Papa lagi membuat ini nggak pernah Papa lagi melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi di story, jadi kalau kita punya akun bisa dibuka di, nanti kalau sudah main YouTube pasti paham, nanti ada di YouTube Studio itu ada item copyright ya, ada klaim atau tidak. Nah situ ada, kalau ada klaim akan ada keterangan video kalian yang mana ada klaim itu ya. Nanti di channel Papa lagi alhamdulillah nggak ada, makanya reviewnya alhamdulillah cepat, 2 hari sudah disetujui. Oke, itu ya sharing singkat kita yang terakhir. Lalu untuk bisa agar tercapai persyaratan itu gimana nih Papa lagi dulu lakukan? Oke, banyak sekali ya hal-hal pintas yang perlu sobat Papa lagi ketahui, cuman jangan dilakukan gitu ya. Contoh, banyak di luar sana yang nawarin jual beli subscriber. Aku bisa nawarin Anda 1.000 subscriber sekian uang gitu ya, nggak usah dipakai lah. Atau nawarin sekian jam tayang publik sekian uang, silakan transfer. Papa lagi sarankan jangan sekali-kali pakai. Itu nanti ngefeknya pada saat itu tadi yang Bapak lagi ceritakan, saat review channel kalian, kalaupun syarat terpenuhi 1.000 dan 4.000 jam tayang, kemungkinan besar nanti dalam reviewnya tadi tidak berhasil. Karena yakinlah YouTube itu apa ya situs internasional kan YouTube itu ya, pasti mereka punya algoritma yang canggih lah. Mereka pasti bisa mendeteksi kecurangan seperti itulah. Nah makanya nggak perlulah melakukan hal seperti itu. Yang Papa lagi channel lakukan selama ini itu
ya pengalir apa adanya aja. Ya kita apa ya, kalau bikin video yang bagus gitu aja lah, semaksimal kita, maksudnya kita bagusnya seperti itu ya dimaksimalkan gitu. Jangan asal gitu ya, seperti itu aja. Temanya ditentukan, tema receh silahkan, nggak apa-apa di saat kita nggak punya ide ya, tapi tetap perhatikan poin-poin tadi, etika segala macam, agar channel kita masih ada bobotnya lah, minimal seperti itu ya. Terus sopan dalam berinteraksi dengan channel lain, saling berkomentar, saling memberi komentar dengan sopan gitu ya. Itu ya agar terjalin apa ya, interaksi yang baik antar sesama pengguna YouTube gitu ya. Itu aja. Terus konsisten dalam membuat video, itu kayak yang Papa lagi lakukan ya, walaupun Papa lagi tidak konsisten juga. Lebih baik kalau menurut ini Papa lagi cerita menurut pengalaman Papa lagi sendiri ya. Beda channel beda lagi nanti ceritanya. Kalau dari Papa lagi itu sebenarnya akan lebih baik channel Papa lagi itu sebulan upload 1 video minimal. Kalau dari data itu seperti itu. Nah, nanti kita ngomongin data ya. Nah, cuman ya karena Papa lagi itu ini hanya hobi dan sampingan, ya belum bisa konsisten seperti itu. Apalagi semua Papa lagi lakukan sendiri, dari pengerjaannya, dari merekamnya, dari editing, ya Papa lagi sendiri. Jadi nggak mungkin lah untuk melakukan konsisten selalu setiap minggu upload lah. Karena Papa lagi itu biasanya mengerjakan konten tuh ya di hari libur, hari Minggu, atau pas ada tanggal merah seperti itu. Itu ngerjainnya, terus kadang setengah hari gitu ya, setengah hari kemudian editingnya gitu. Sehari insya Allah jadi. Nah seperti itu yang Papa lagi lakukan. Terus tadi ngomong data ya. Nah setelah sobat Papa lagi itu konsisten upload video gitu, yang perlu sobat Papa lagi lakukan adalah memantau analisa data. Ini yang mungkin untuk channel-channel pemula jarang dilakukan. Apalagi ini hanya sharing untuk yang pemula ya, untuk yang lebih expert lagi nggak perlu lah lihat video ini. Tapi kalau lihat ya nggak apa-apa sih. Cuman kayaknya ya Papa lagi belum sepintar Anda yang expert ya. Nah, ini hanya untuk yang pemula yang belum paham. Manfaatkan aplikasi YouTube Studio itu untuk mencari analisis data channel Anda. Yang amati kalau Anda itu udah mengupload 5 atau hingga 10 video ya, amati mana yang paling rame dilihat. Itulah sebenarnya arah channel ini harus dibawa seperti itu. Amati di situ banyak data yang perlu atau yang berguna untuk kita manfaatkan untuk pengembangan channel kita. Itu amatin aja, itu memang semuanya berupa grafik ya. Penonton kita rata-rata usia berapa segala macam. Nah itu kan arah channel kita. Kalau penonton kita kebanyakan di usia 18 hingga 54 misalnya, jangan kita pakai channel tentang yang disuka lihat itu channel anak-anak ya, jangan, nanti malah ditinggalkan. Contoh ekstrimnya seperti itu. Berarti kamu harus bikin tema yang disukai di ring usia itu, terus dikerucutkan lagi yang tertinggi di usia berapa, misalnya tertinggi di usia 30 sampai 40 ya udah, berarti fokuskan konten yang diisinya di situ itu ya. Sama sering ditonton laki-laki atau perempuan, nah itu ada semua. Terus sama yang sering ditonton tema videonya video apa, nah, itu juga perlu dimanfaatkan data-data itu yang Bapak lagi lakukan selama setahun ini. Jadi setiap saat dilakukan review analisa itu, kok gini ya, kok gini ya. Nah itu untuk bahan pertimbangan kita melakukan perbaikan di konten berikutnya seperti itu ya. Nah itu yang Bapak lagi lakukan, dan alhamdulillah tepat 1 tahun channel Bapak lagi 1000 subscriber
dan 4.000 jam tayang ya, dan langsung dimonetisasi dalam review 2 hari. Itu apa itu udah terbaik? Enggak juga. Banyak channel-channel yang sebelum setahun sudah monetisasi, banyak. Jadi yang Bapak lagi lakukan ini bukan yang terbaik, bukan. Apalagi ini hanya channel yang ya biasa-biasa aja sebenarnya. Ini apalagi hanya sharing untuk menyemangati sobat-sobat apalagi yang mau merintis channel biar punya gambaran ya kedepannya seperti apa. Itu ya, tetap semangat, semoga sharing apalagi ini ada manfaatnya. Terima kasih atas semua support, dukungan dari subscriber maupun yang bukan subscriber yang menonton channel Bapak Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.